It was one of the most sensational crimes of the early 90s. The rape and murder case of UP Los Baños students Eileen Sarmenta and Alan Gomez in 1993 shocked the nation in its brutality. On the evening of June 28, 1993, Sarmenta and Gomez were abducted after attending their classes. Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo, dan aku harap kalian semua baik-baik saja, dan semoga kalian semua menjalani hari yang menyenangkan. Di video hari ini, kita akan membahas kasus yang sangat-sangat mengerikan yang melibatkan pejabat negara dan aparat penegak hukum, di mana seharusnya mereka bertugas untuk melayani, mengayomi, memastikan agar hukum dapat ditegakkan. Dengan begitu, pemerintah dapat melindungi masyarakat dari orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan mereka yang melakukan tindakan kejahatan. Namun dalam kasus ini, aparat penegak hukum justru bekerja sama untuk menutupi tindakan keji yang mereka lakukan. Mary Eileen Yuson Sarmenta, atau yang dikenal dengan Eileen Sarmenta, lahir pada tanggal 16 September tahun 1971. Dia adalah mahasiswa pertanian di UPLB atau University of the Philippines Los Baños, dan hanya dalam beberapa bulan lagi, mahasiswi yang berusia 21 tahun ini akan segera lulus. Orang-orang yang ada di sekitarnya menggambarkan Eileen sebagai wanita yang manis, baik, lemah lembut, dan dia begitu ceria yang membuat orang-orang sangat senang bergaul dengannya. Tapi sebelum kejadian mengerikan itu terjadi, sebenarnya semua bermula saat Eileen mewawancarai Antonio Sanchez yang juga seorang wali kota di kota Laguna untuk makalah sekolah mereka. Dan pada saat itu, ternyata Sanchez sedang diadili atas kejahatan lain karena telah menyebabkan ayah dan anak, yaitu Nelson dan Rickson Penalosa, meninggal dunia pada tanggal 13 April tahun 1991. Dan Nelson adalah seorang pemimpin politik yang mendukung lawan politik Sanchez. Jadi pada saat wawancara inilah Sanchez mulai tertarik pada Sarmenta. Sarmenta memiliki seorang teman yang bernama Alan Gomez. Mereka sama-sama belajar di Fakultas Pertanian. Hanya saja Sarmenta mengambil jurusan pangan dan gizi hewan besar, sedangkan Gomez mengambil jurusan produksi daging sapi. Dan sama seperti mahasiswa lainnya, mereka akan sering berkumpul bermain permainan papan, permainan kartu, berkumpul dengan teman-teman lainnya, dan mereka berdua juga bagian dari perkumpulan mahasiswa dan persaudaraan. Menurut beberapa orang, Sarmenta dan Gomez sebenarnya adalah sepasang kekasih, namun ada juga yang bilang kalau hubungan mereka hanya sebatas teman sekolah. Setelah Sarmenta melakukan wawancara dengan wali kota, anak buah Sanchez ternyata mulai mengintai Sarmenta, dan itu berlangsung cukup lama, di mana mereka akhirnya memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan aksinya. Tepat pada tanggal 28 Juni tahun 1993, ada sekitar 7 orang anak buah Sanchez yang akan melakukan aksi gila ini, dan mereka merencanakannya sejak pagi hari. Kemudian dengan mengendarai ambulans, rombongan ini tiba di area kampus tempat di mana Sarmenta kuliah, dan mereka berencana akan menculik Sarmenta, lalu akan menjadikannya sebagai hadiah untuk wali kota, seorang gadis yang konon sangat cantik. Sekitar jam 7 malam, kelompok ini mengemudi perlahan di sekitar area kampus. Mereka mencoba menemukan Sarmenta, tapi ternyata dia tidak ada di sana. Kemudian mereka pergi berjalan, mencarinya ke tempat tongkrongan yang memang populer di area kampus tersebut, namun mereka tetap tidak menemukannya di sana. Sampai akhirnya mereka menemukan Sarmenta yang akan pulang, yang terlihat sedang duduk bersama Alan Gomez di dalam sebuah mobil kijang yang saat itu sedang menunggu penumpang lainnya. Sambil menunjukkan senjata, mereka memaksa kedua mahasiswa tersebut untuk duduk di belakang, dan sepertinya sempat terjadi perlawanan dari Gomez yang membuat dompetnya terjatuh, atau lebih tepatnya dia seperti sengaja menjatuhkannya. Dengan begitu, orang-orang akan tahu kalau mereka telah dibawa secara paksa, karena saat itu tidak ada seorang pun di area parkir, tidak ada CCTV, tidak ada yang menyaksikan aksi penculikan ini. Lalu mereka membawa pergi mobil tersebut menuju area pertanian milik wali kota, dan setelah mereka tiba, kedua mahasiswa ini diikat, mulut mereka juga disumpal, lalu Luis, salah satu di antara mereka, bilang pada Sanchez bahwa ini adalah hadiah yang mereka berikan, seorang gadis yang sangat dirindukan oleh Sanchez. Mereka juga bilang kalau Gomez adalah teman Sarmenta dan mereka terpaksa membawanya agar tidak terjadi masalah ataupun komplikasi. Sarmenta lalu dibawa ke sebuah ruangan. Di sana Sanchez melakukan tindakan tidak senonoh padanya, sementara anak buah Sanchez mulai menyiksa Gomez secara fisik
karena mereka menganggap kalau Gomez adalah saksi, jadi mereka harus benar-benar menghabisinya. Mereka tidak boleh membiarkannya tetap hidup. Salah satu di antara mereka lalu mengambil senapan, hanya saja dia tidak menembak Gomez, dan dia bilang kalau kematiannya akan datang nanti, jadi dia hanya memukuli Gomez menggunakan gagang senapan, sampai Gomez benar-benar tidak berdaya, apalagi mereka memiliki badan yang besar, berotot, jadi sangat tidak mungkin Gomez dapat mengalahkan mereka. Setelah beberapa jam berlalu, tepat jam 1 pagi, Sanchez kemudian keluar dari ruangannya. Dia bahkan berterima kasih kepada anak buahnya itu atas hadiah yang mereka berikan, dan karena dia sudah selesai dengan Sarmenta, jadi kini mereka bisa memilikinya. Sarmenta yang saat itu sedang menangis tiba-tiba diseret keluar dari rumah dengan tidak mengenakan pakaian apapun dari pinggang ke bawah. Dia dan Gomez dibawa masuk ke dalam mobil van untuk dibawa kembali ke tempat di mana mereka tinggal, dan mereka juga mengendarai mobil ambulans yang sebelumnya mereka bawa ke mansion atau ke rumah pertanian tersebut. Di tengah perjalanan, Centeno yang mengemudikan ambulans melihat mobil van itu bergoyang ke kiri dan ke kanan, seperti sedang terjadi keributan, sampai akhirnya terdengar suara tembakan. Kemudian mobil van itu berhenti, mereka menyeret Gomez yang berlumuran darah ke tanah, lalu Kawit menembak kepala Gomez untuk memastikan kalau dia sudah meninggal dunia. Kedua mobil ini pergi melanjutkan perjalanan mereka, tapi kemudian mereka singgah lagi di tengah perkebunan tebu, di mana Louis mengungkapkan kalau sekarang adalah giliran mereka bersama Sarmenta. Orang pertama yang melakukan tindakan tidak senonoh pada Sarmenta yaitu Louis, lalu Medialdi, kemudian Boy, Ama, Brian, dan terakhir adalah Kawit. Sementara Centeno menolak untuk bergabung, dia merasa hal itu bertentangan dengan hati nuraninya. Lalu setelah mereka selesai dengan Sarmenta, rombongan ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, tapi kemudian Sarmenta menangis berlutut. Dia memohon agar dia tetap dibiarkan hidup setelah apa yang mereka lakukan padanya. Namun mereka sama sekali tidak mendengarkan permohonan Sarmenta. Mereka tidak ingin kalau kejahatan mereka nantinya terbongkar, jadi mereka memutuskan untuk menghabisinya. Louis lalu menyumbat mulut Sarmenta dengan menggunakan sapu tangan dan menembak wajahnya. Dengan begitu, orang-orang akan kesulitan untuk mengenalinya. Kemudian setelah tembakan itu dilepaskan, Sarmenta meninggal dunia. Lalu saat Centeno diperintahkan untuk membuang tubuhnya, dia justru meninggalkannya di bagian belakang mobil van tersebut. Sementara para pelaku kemudian pulang ke rumah mereka masing-masing, mereka juga mengklaim kalau mereka menikmati petualangan malam itu, dan mereka benar-benar sangat senang. Keesokan harinya, kelompok ini memutuskan untuk menutupi kejahatan mengerikan yang mereka lakukan. Mereka pergi ke tempat kejadian perkara, seperti memberi kesan bahwa mereka sedang melakukan beberapa operasi polisi di daerah itu, dan Medialdi sebagai perwira tinggi polisi menugaskan Centeno, Malabanan, Louis, dan Ama untuk melakukan operasi pencarian palsu, tempat di mana mereka sebelumnya membuang tubuh Gomez, sementara Boy ditugaskan untuk memeriksa area tempat di mana Sarmenta ditemukan. Di titik ini juga, Medialdi melihat kalau ternyata Sarmenta tidak mengenakan pakaian apapun, jadi dia menutupi tubuhnya menggunakan kain kabung, tapi ada juga yang bilang kalau dia menggunakan kardus. Kemudian tubuh Sarmenta dibawa ke kantor polisi, di mana para mahasiswa lain diminta untuk mengidentifikasinya. Karena seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau pelaku kejahatan ini adalah aparat negara atau lebih tepatnya polisi, sekaligus tim penyidik dalam kasus ini, jadi mereka berpura-pura tidak mengenali korban. Mereka menghubungi beberapa orang siswa sekitar jam 8 pagi, termasuk teman satu kamar atau satu asrama Sarmenta, dan juga induk semang mereka. Kabar ini tentu saja sangat mengejutkan bagi orang-orang yang ada di sekitar Sarmenta, dan sebenarnya induk semang mereka cukup kaget saat mengetahui kalau Sarmenta ternyata tidak pulang pada malam sebelumnya, mengingat dia tidak pernah menjadi penghuni asrama yang nakal. Sementara itu, para pelaku kejahatan ini juga masih sibuk membereskan TKP. Mereka membersihkan mobil van untuk menghilangkan barang bukti, karena ternyata setelah tubuh Sarmenta diperiksa, hasil laporan menyatakan bahwa tubuh Sarmenta memiliki cukup air mani untuk mengisi kaleng sarden, yang mengindikasikan bahwa dia telah diperkaos oleh beberapa orang pria. Kalian juga perlu tahu, kalau tim penyidik ini atau pihak kepolisian yang sebenarnya terlibat dengan kasus ini, awalnya mereka cukup yakin kalau mereka bisa menutupi kasus ini, dan mereka berpikir seiring berjalannya waktu,
kasus ini pasti akan segera terlupakan karena sejak awal polisi setempat tidak tertarik untuk menyelesaikan kejahatan tersebut. Tapi siapa yang menyangka kasus ini menjadi kasus besar, berita kematian kedua mahasiswa ini benar-benar tersebar luas, termasuk di kalangan pers, sampai akhirnya berita ini membuat Biro Investigasi Nasional dan Dinas Penerangan Kriminal PNP atau Kelompok Investigasi dan Deteksi Kriminal mendatangi kota kecil itu setelah mendengar tentang kejahatan yang mengerikan tersebut. Jadi bisa dibilang sangat-sangat kecil kemungkinannya bagi mereka untuk menutupi kasus tersebut. Setelah mendengar kabar ini, mereka lalu melapor pada Sanchez, tapi dia cukup percaya diri. Dia meyakinkan mereka kalau dia dapat memperbaiki masalah ini hanya dengan menggunakan biaya yang lebih sedikit dibandingkan dengan membeli mobil baru. Namun tidak lama kemudian, Sanchez memberikan sejumlah uang pada Centeno untuk pergi keluar kota. Dia meminta Centeno untuk bersembunyi setelah melihatnya ketakutan dan menjadi paranoid karena pihak berwenang mulai menyelidiki pengemudi ambulans yang terlibat dengan kasus ini. Di hari yang sama, Sanchez memberikan celana pendek putih pada ketua PNP. Dia bilang celana pendek itu ditemukan oleh salah seorang penjudi yang kemudian diserahkan padanya dan diduga dikenakan Sarmenta ketika dia menghilang di dekat Jalan Raya Nasional. Namun barang bukti ini sengaja dikirimkan oleh Sanchez dengan harapan tim penyidik akan pergi meninggalkan daerah tersebut. Tapi kecurigaan mereka semakin bertambah karena celana pendek tersebut ditemukan jauh dari tempat sebenarnya tubuh Sarmenta ditemukan. Sementara Centeno yang tadinya bersembunyi, kini berhasil ditemukan oleh salah satu agen di Pasar Divisoria tepat pada tanggal 10 Agustus tahun 1993, di mana dia akhirnya setuju untuk menjadi saksi. Begitu juga dengan Malabanan yang bekerja sebagai tim keamanan Sanchez. Dia juga dibawa untuk menjadi saksi negara, di mana keduanya mengaku terlibat dalam penculikan Sarmenta dan Gomez, namun mereka tidak ikut memperkaos Ellen dan mereka tidak terlibat dengan pembunuhan yang terjadi setelahnya. Kemudian Centeno juga bilang kalau mobil van yang membawa kedua korban dibersihkan oleh salah seorang tahanan. Setelah mendengar pengakuan dari kedua saksi, pihak berwenang lalu pergi ke tempat di mana tubuh Gomez ditemukan, dan di sana ditemukan tetesan darah, puntung rokok serta bungkus rokok, kemudian ikat pinggang yang hilang dari celana pendek putih yang dikenakan Sarmenta malam itu, ternyata ditemukan di rumah pertanian Sanchez saat mereka melakukan penggeledahan, dan setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan laboratorium oleh ahli kimia forensik, dapat disimpulkan bahwa pengait sabuk yang diambil cocok dalam warna, ukuran, dan komposisi serat dengan pengait sabuk yang dia lepaskan dari celana pendek putih Sarmenta. Namun Sanchez menyangkal telah terlibat dengan kasus ini. Dia mengklaim kalau dia telah dijebak, dan malam itu dia sedang berada di rumah kekasihnya atau istrinya. Kemudian dia juga bilang bahwa dari hasil penyelidikannya, Kit Alkeza, putra dari seorang jenderal yang ditakuti oleh penduduk setempat dan berpengaruh di wilayah tersebut, yang juga seorang mahasiswa, adalah orang di balik kejahatan ini. Tidak hanya Sanchez, anak buahnya, Medialdi, mengklaim kalau sehari setelah kejahatan tersebut, dia melihat tangan Kit Alkeza berdarah, tapi Kit mengklaim kalau hal itu terjadi karena dia telah meninju dinding. Begitu juga dengan anak buahnya yang lain, yaitu Louis. Dia bilang kalau Kit berencana melenyapkan Gomez demi perempuan lain yang bernama Rose, dan pagi itu saat tubuh Sarmenta ditemukan, Kit Alkeza meminta bantuan Louis untuk membuang tubuh Sarmenta. Tapi peluru kosong M16 yang ditemukan di lokasi ditemukannya tubuh Gomez cocok dengan senjata yang didaftarkan pada Louis. Jadi kelompok ini benar-benar berusaha membuat alibi dengan menyudutkan Kit Alkeza, mengklaim kalau dia adalah mahasiswa yang ditakuti dan juga berbahaya. Kalian juga perlu tahu kalau kasus ini benar-benar sangat rumit. Tim penyidik juga mengklaim kalau kasus ini sangat menantang karena ada beberapa orang yang masih dalam ruang lingkup penyelidikan atau bisa dibilang oknum yang juga ikut mengambil peran dalam kasus ini. Bahkan ada laporan yang mengatakan bahwa wali kota memberikan uang kepada media dan beberapa orang yang berkuasa agar kecurigaan dapat dihilangkan darinya. Kembali lagi pada saat Louis diinterogasi, dia bilang kalau Kit dan temannya Lavadia yang sangat bermurah hati, yang juga bekerja sebagai pemalsu cek profesional sekaligus dilindungi oleh Jenderal Diktador Alkeza, memintanya untuk melenyapkan dan membuang tubuh Sarmenta, tapi dia menolaknya. Dia juga bilang kalau dia mencoba meyakinkan Lavadia untuk menceritakan keterlibatan Kit dalam kasus ini.
Tapi Lavadia menasihatinya untuk tetap diam karena pembalasan dari Jenderal Alkesa akan jauh lebih buruk. Lalu saat Louis ditahan sampai persidangan dimulai, dia ternyata mengajukan pengaduan penyiksaan ke Komisi Hak Asasi Manusia. Di sisi lain, Jenderal Diktador Alkesa benar-benar tidak terima kalau putranya dilibatkan dalam kasus ini. Bahkan di Departemen Kehakiman, dia mengutuk mereka karena telah menyeret nama putranya dan menantangnya untuk berduel di luar gedung. Sanchez kemudian ditangkap pada tanggal 13 Agustus tahun 1993, 3 hari setelah Centeno ditangkap dan 3 hari setelah wali kota menerima informasi anonim untuk keluar dari negara tersebut. Hanya saja Sanchez tidak mendengarkan nasihat dari penelpon misterius tersebut karena menurutnya dia memiliki hati nurani yang bersih, dan faktanya setiap kali Sanchez terlihat di berita, dia selalu berdoa atau membawa serta gambar Bunda Maria yang bertuliskan nama Sarmenta. Kalian juga perlu tahu kalau awalnya Centeno memberikan kesaksian yang tidak konsisten tepat pada tanggal 13 Agustus tahun 1993. Dia bilang kalau Kit Alkesa terlibat dengan kasus ini, dan hal itu dia ungkapkan karena dia takut dengan salah satu agen yang bernama Rommel yang mengancamnya bahwa dia dan keluarganya akan terluka jika dia tidak mau bekerja sama. Lalu pada tanggal 30 Agustus tahun 1993, ketika Centeno ditempatkan di bawah program perlindungan saksi, dia menemukan keberanian untuk menyatakan bahwa Kit Alkesa tidak terlibat dengan kasus ini. Persidangan kemudian dimulai pada tanggal 12 September tahun 1993, di mana Sanchez, Medialdi, Louis, dan Rogelio Corcolon, Ama, Kawit, dan Brian memberikan alibi yang berbeda. Mereka juga membantah beberapa poin dari cerita Centeno, termasuk fakta bahwa mereka memperkaos Sarmenta di dalam mobil van yang memiliki ruang yang sangat terbatas, padahal mereka bisa saja memilih tempat yang jauh lebih nyaman atau terpencil untuk melakukan kejahatan tersebut. Begitu juga dengan ceritanya tentang Kawit yang memukul Gomez dengan menggunakan pegangan pistol di bagian diafragma tidak sesuai dengan temuan dokter spesialis forensik. Lalu pada tanggal 14 Maret tahun 1995, setelah 16 bulan persidangan, Sanchez dan anak buahnya dinyatakan bersalah atas meninggalnya Aileen Sarmenta dan Alan Gomez, masing-masing divonis 7 masa reklusion perpetua atau paling lama 40 tahun penjara. Dan hukuman ini dijatuhkan kepada narapidana yang tidak memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat. Kemudian pada tanggal 25 Januari tahun 1999, Mahkamah Agung Filipina menguatkan keputusan pengadilan tersebut, di mana pada tanggal 29 Agustus tahun 1999, Sanchez dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ganda oleh Mahkamah Agung untuk kasus yang berbeda, yaitu kasus pembunuhan Nelson dan Rickson Penalosa pada tahun 1991, yang membuat Sanchez harus menghabiskan total 360 tahun di dalam penjara. Selain itu, mereka juga diminta untuk membayar uang sebesar jutaan peso kepada keluarga korban sebagai ganti rugi tambahan. Sosok wali kota yang selama ini terlihat tenang dan religius tiba-tiba hilang saat putusan dibacakan. Dia mengamuk, melontarkan kata-kata umpatan, dia menunjukkan pada masyarakat dan pada media sisi yang sama sekali berbeda dari dirinya. Kalian juga perlu tahu bahwa pada saat persidangan, sempat terjadi perselisihan profesional yang serius di antara tim pengacara Sanchez, hingga hanya tersisa satu pengacara yang membelanya dalam persidangan. Dan selama bertahun-tahun, Sanchez masih bersikeras mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Dia sebenarnya telah dijebak karena politik dan karena ambisinya untuk menjadi gubernur. Di sisi lain, kasus ini telah menarik perhatian seluruh masyarakat yang membuat kehidupan pribadi Sanchez dilaporkan dan dibedah, termasuk keeksentrikannya, kecintaannya pada parfum impor, bahkan dia melakukan perawatan kolagen untuk kulitnya agar terlihat tetap awet muda. Tapi meskipun sudah berada di dalam penjara, ternyata Sanchez masih tetap melakukan pelanggaran. Tepat pada tahun 2006, Sanchez kembali didakwa setelah penjaga penjara menemukan obat-obatan terlarang. Lalu pada tahun 2010, Sanchez kembali ditangkap setelah penjaga penjara kembali menemukan obat-obatan terlarang. Kemudian pada tahun 2015, sebuah unit AC dan TV layar datar juga disita dari kamarnya.
Sementara harta kekayaan Sanchez juga disita oleh negara, mulai dari properti real estate, rumah, mobil, saham, dan uang tunai yang ada di bank. Kemudian, pada tahun 2019, ada sebuah laporan yang mengatakan kalau Sanchez bisa saja bebas pada bulan Agustus tahun 2019. Hal itu juga diungkapkan oleh para tokoh yang memiliki kuasa di negara itu. Mereka bilang kalau Sanchez pantas mendapatkan kesempatan kedua dan dia sudah berubah. Namun hal ini justru menimbulkan kemarahan publik. Mereka menolak keras kalau Sanchez dibebaskan dan mereka benar-benar menyuarakan kasus ini mulai dari Facebook, Twitter, melakukan demonstrasi, para mahasiswa juga ikut bergabung memberikan suara mereka, bahkan melakukan petisi untuk menghentikan pembebasan Sanchez. Demonstrasi itu juga dihadiri oleh Lumen, Ibu Alan Gomez. Dia mengungkapkan kalau putranya bisa karate dan dia bisa saja melawan jika dia tidak terikat. Sementara Ibu Sarmenta juga diwawancarai oleh berbagai media. Dia mengungkapkan bahwa rasa sakitnya kembali muncul setelah mendengar kabar ini. Dan dia sebenarnya setuju dengan hukuman mati untuk kasus yang menimpa putrinya. Dia juga menyatakan kecurigaannya bahwa ada keterlibatan uang dalam pembicaraan mengenai pembebasan awal Sanchez. Selain itu, ternyata keluarga Sarmenta dan Gomez mengaku belum menerima 1 sen pun ganti rugi dari Sanchez dan juga anak buahnya. Sebenarnya menurut keluarga Sarmenta, mereka bukan mengejar uang, tapi mereka harus membayar ganti rugi sesuai yang ditetapkan oleh pengadilan. Dan sampai sekarang, mereka juga tidak melihat adanya penyesalan dari Sanchez. Namun selain kabar akan dibebaskan, sebenarnya ada juga berita lain yang mengatakan kalau Sanchez sebenarnya sudah dibebaskan. Dan berita ini benar-benar menggemparkan masyarakat yang membuat pihak berwenang akhirnya mengizinkan jurnalis untuk mengambil foto Sanchez yang berpakaian serba orange saat berada di dalam penjara. Namun ternyata terlihat jelas bahwa Sanchez masih mendapatkan perlakuan istimewa karena dalam video tersebut menunjukkan seseorang memayungi Sanchez untuk melindunginya dari sinar matahari. Kembali lagi pada saat berita pembebasan Sanchez, di mana dokumen pembebasannya sudah ditandatangani oleh Direktur Pemasyarakatan saat itu, yaitu Nikador Velden, tapi kemarahan publik mendorong pemerintah untuk meninjau ulang Undang-Undang GCTA, yaitu undang-undang yang memperbolehkan narapidana dibebaskan lebih awal, berdasarkan tunjangan waktu berperilaku baik. Dan pada akhirnya, tepat pada tanggal 4 September tahun 2019, Presiden Rodrigo Duterte memecat Nikador karena telah menyetujui pembebasan Sanchez. Lalu kepada pers, juru bicara dan kepala penasihat hukum Presiden mengatakan bahwa Presiden tidak akan mengizinkan terpidana Sanchez dibebaskan dari penjara. Dan semua orang yang dihukum karena kejahatan keji, termasuk Antonio Sanchez, tidak akan memenuhi syarat dan akan didiskualifikasi dari manfaat Undang-Undang GCTA. Kemudian pada tanggal 27 Maret tahun 2021, Wali Kota Sanchez dinyatakan meninggal setibanya di rumah sakit penjara, di mana penyebab kematiannya masih belum diketahui dan dia meninggal di usia 72 tahun. Tapi kalian juga perlu tahu kalau sebenarnya Sarmenta dan Gomez bukanlah korban pertama, karena sekitar bulan September tahun 1991, 14 orang mahasiswa yang juga kuliah di universitas yang sama dengan Sarmenta didatangi anak buah Sanchez. Jadi pada saat itu adalah minggu ujian akhir, di mana para mahasiswa biasanya akan berkumpul atau nongkrong sambil minum bir untuk melepaskan penat, dan kali ini mereka memilih tempat yang bernama Panicles, sebuah tempat dengan hamparan sawah yang luas di area selatan kampus. Tapi tiba-tiba ada mobil jeep yang berhenti, lalu ada pria berbadan besar turun dari mobil dan mendatangi mereka. Dari penampilannya, mereka terlihat seperti militer karena dia mengenakan seragam tentara, lengan terlipat, celana boots, dan terlihat membawa senapan M16. Awalnya para mahasiswa ini berpikir kalau mereka mungkin sedang berpatroli, jadi mereka pasti akan diusir atau disuruh pulang dengan sedikit memarahi mereka. Tapi siapa yang menyangka kalau pria itu justru mengayunkan senjatanya dan menyuruh mereka untuk mengangkat tangan. Kemudian dia bilang kalau dia akan memberikan para mahasiswi ini sebagai hadiah kepada bos mereka. Tapi untung saja pada saat itu ada beberapa mobil yang lewat di jalan utama yang jaraknya sekitar 150 meter dari mereka, jadi sepertinya mereka tidak punya kesempatan. Selain itu, mereka juga akan kesulitan jika harus membawa 6 orang mahasiswi dan harus melawan 8 orang mahasiswa.
Pria ini kemudian pergi setelah salah seorang temannya yang ada di dalam mobil memanggilnya, dan karena mobil mereka tiba-tiba mogok, jadi pria itu hanya meminta mereka untuk mendorong mobilnya dan mereka menurutinya. Lalu setelah mobil itu menyala, kelompok itu pergi meninggalkan mereka. Tapi siapa yang menyangka kalau 2 tahun kemudian, 2 orang teman mereka, Aileen Sarmenta dan Alan Gomez, justru menjadi korban. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini, terima kasih banyak atas dukungan kalian semuanya, dan kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.